Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar bareng Kang Reis. Dan di sini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman ya dengan konsep video yang baru, yaitu konsep studi kasus ya di Microsoft Excel. Dan untuk materi-materi yang disimpan di studi kasus ini nanti akan saya pisahkan pada playlist terpisah, yaitu studi kasus pada Microsoft Excel. Dan untuk pembahasan video pertama kali ini untuk studi kasus Excel, saya ingin mencoba berbagi ke teman-teman bagaimana kita membuat template menghitung lembur karyawan, teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat perhitungan lembur karyawan dari 0 sampai ke hasil akhirnya ya, dari sampai ke hasil laporan dan juga mungkin dashboardnya, teman-teman. Dan ini nanti model template-nya itu model database ya. Jadi teman-teman nanti tinggal tarik absen, kopikan saja absennya dan jadilah hasil perhitungannya. Begitulah intinya, Mas. Dan untuk videonya nanti mungkin akan saya buat dari dalam beberapa part ya, terutama untuk studi kasus menghitung lembur karyawan, karena ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu dijelaskan lebih komprehensif sehingga teman-teman bisa memahami dari bagaimana logikanya itu diterapkan. Oke, kita langsung saja ke videonya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah siapkan data Excel-nya. Nanti teman-teman bisa download filenya itu di link deskripsi ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari atau memperdalam atau juga menggunakan template-nya ya dari hasil pembelajaran kita bareng-bareng di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan eksperimental dan juga adjustment sesuai dengan kebutuhan di internal perusahaan teman-teman ya. Jadi di sini ada data absensinya itu sederhana sekali, teman-teman ya. Jadi ini contoh misalkan kita download data absensi ya, kemudian kita dapatkan datanya itu modelnya seperti ini gitu ya, dan ini udah kita rapikan. Dan di sini terlihat ada, teman-teman, ada headernya ya, ada tanggal masuk, kemudian nomor pegawai, nama karyawan, jam masuk dan juga jam keluar, teman-teman. Dan selain dari database ini teman-teman juga sorry, maksudnya saya juga sudah siapkan juga sheet ya, sheet kedua, yaitu tabel acuan ya, tabel bantu, yaitu tabel gaji, teman-teman. Dan di sini tabel gaji ini nanti fungsinya adalah untuk melihat gaji pokok ya, dan ini mungkin teman-teman juga bisa adjustment lagi ya untuk kebutuhan database-nya nanti mau seperti apa, karena ini sebagai acuan nanti untuk VLOOKUP kita ke absensi gitu ya. Selanjutnya saya siapkan juga ini, teman-teman, sheet ketiga ya, libur ya, dimana di sini ada libur nasional, teman-teman. Jadi nanti libur nasional ini yang akan mereferensikan ketika hari-hari itu merupakan hari libur, teman-teman ya. Jadi kalau memang harinya itu hari libur nasional, dia akan diberikan keterangan libur nasional ya, seperti itulah. Nanti di praktiknya akan lebih jelas lagi. Kemudian saya siapkan juga sheet keempat, yaitu sheet aturan, teman-teman. Dan untuk sheet aturan ini saya sudah coba sesuaikan dengan peraturan perundangan pemerintah. Jadi kalau ada, karena ini buat contoh ya, kalau ada salah mohon koreksinya. Namun kembali ya, untuk aturan-aturan jam kerja lembur di perusahaan masing-masing itu berbeda-beda. Apalagi mungkin ada yang pakai metode shifting dan lain-lain ya. Dan di sini saya tidak menggunakan dulu yang shifting ya. Jadi cukup yang model seperti ini dulu. Nanti kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan ataupun misalkan ada kasus yang berbeda, boleh ditanyakan di kolom komentar ya, teman-teman ya. Dan di sini untuk aturannya saya buat seperti ini. Jadi ada jenis hari, kemudian ada hari kerja. Jenis hari itu ada hari kerja, hari libur biasa dan juga hari libur nasional. Dan ini adalah aturan jamnya, dimana untuk hari libur biasa ya, sorry, hari kerja itu jam ke 1,5 dan seterusnya. Kemudian hari libur biasa itu seperti ini, dan hari libur nasional itu seperti ini. Teman-teman bisa pelajari ya sambil kita belajar untuk membuat template-nya. Kemudian selain dari aturan, saya juga buatkan dashboard, teman-teman ya, sheet dashboard. Nah, ini masih kosong karena nanti akan kita praktekkan bagaimana kita membuat dashboardnya, teman-teman ya. Jadi cukup komprehensif nanti dari pembuatan template ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk menyelesaikan kasus-kasus di pekerjaannya masing-masing. Nah, kemudian terakhir ada sheet 6, yaitu sheet laporan, yang nantinya kita akan buatkan dalam satu lembar laporan yang memang untuk kita pelaporan misalkan ke atasan dan seterusnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materinya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita masuk ke progres pembuatan template-nya ya, dari data yang seadanya ini gitu ya. Bagaimana nanti kita bisa membuat template ini lebih dinamis, interaktif, dan menjadi database yang komprehensif yang bisa menghitung jam lembur karyawannya. Oke, jadi untuk pertama kali di sini saya biasanya berpikir sejenak, teman-teman ya, untuk memperhatikan dulu datanya. Jadi apa aja yang mesti kita lakuin nantinya supaya hasilnya itu optimal, teman-teman ya. Dan kita juga nanti mempermudah proses ketika kita misalkan membereskan pekerjaan kita, terutama dalam menghitung lembur karyawan. Dan untuk video ini, video part 1 ini saya akan buatkan dulu persiapan dari tabel-tabel yang diperlukan ya. Jadi nanti mungkin durasinya saya batasin ya, teman-teman ya, sampai 10 menit saja. Jadi kalau udah lewat 10 menit nanti saya masuk ke video part 2-nya bagaimana gitu ya, dan seterusnya.
Oke, jadi yang pertama di sini ketika melihat header seperti ini, saya buatkan dulu header baru teman-teman. Ya, begini saja di kolom ke kanan. Dan di sini apa yang ingin saya isikan, pertama mungkin kita hitung dulu jam kerja teman-teman ya. Jadi ada jam masuk dan juga jam keluarnya. Jadi gampangnya dari yang paling gampang dulu ya, baru yang kesulitnya nanti. Jadi untuk jam kerjanya di sini teman-teman tinggal tuliskan saja untuk headernya ya jam kerja. Ini saya buat dengan air enter ke bawah. Jadi caranya gampang teman-teman, tinggal pakai formula matematika yaitu pengurangan ya. Itu sama dengan jam keluar ya dikurangi jam masuk teman-teman. Nah, maka akan muncul hasilnya teman-teman ya. Oh, ini untuk database-nya satu lagi teman-teman, saya buat seolah-olah si pekerja ini di bulan Januari tahun 2025 ini ya, mereka bekerja setiap hari gitu ya. Jadi lemburannya lumayan banyak tuh. Gitu ya. Nah, ini saya sudah buatkan formula jam kerjanya jadi cukup gampang ya. Cukup jam keluar dikurangi jam masuk. Nah, ini teman-teman kalau pakai bikin formula template, kalau saya biasanya formulanya digedein karena nanti ada beberapa logik yang mungkin cukup menguras pikiran kita gitu ya. Oke, selanjutnya adalah karena kita ingin mencari nanti ada hari kerja, kemudian ada hari libur biasa dan juga hari libur nasional, maka di sini saya buatkan juga kolom bantu yaitu nama hari teman-teman ya. Jadi cara membuat nama hari itu caranya gampang teman-teman. Jadi saya buat dulu kolom ke kiri di sini ya. Ini kemudian saya kasih nama kolomnya hari ya. Ini teman-teman kalau datanya nanti tiba-tiba acak-acakan karena saya pakai tabel, teman-teman tinggal nanti rapikan aja lagi gitu ya. Ini nama hari. Kemudian kita ya saya senangnya sih sampai sudah rapi dulu. Saya buat rapi dulu begini. Nah, kemudian untuk nama hari ini teman-teman, acuannya adalah tanggal masuk dan Excel sudah menyediakan formulasi yang untuk menunjukkan atau mengeluarkan output nama hari ya. Caranya gampang teman-teman, tinggal gunakan formula teks ya. Jadi formula teks ini nantinya akan menghasilkan format teks yang kita inginkan itu modelnya seperti apa. Dan untuk nilainya itu sendiri saya ambil dari tanggal masuk ya, tanggal masuk. Kemudian untuk format teksnya teman-teman bisa begini ya. Sorry, bisa pakai kutip dua kurung dikutip dua ya, kemudian tuliskan D 4 kali ya, nanti akan muncul nama hari. Nah, bagi teman-teman ya ini langsung aja karena suka ada kasus di mana ketika ternyata option format Excel teman-teman itu adalah unit stats ya atau berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan bracket di sini teman-teman ya, di sebelum DDD ini bracket kode negara gitu ya. Dan itu caranya tinggal ketikkan dolar, strip, kemudian kode negaranya. Kalau Indonesia itu kalau nggak salah 421, teman-teman bisa cek ya di list kode negara yang memang diimplementasikan di Microsoft Excel ya. Kemudian kita tekan enter, nah maka dia akan berubah, tetap berubah ya. Nah ini karena ini saya formatnya udah Indonesia, ini saya contohkan aja. Kalau bisa kita buat 409 ya, ini untuk kode negara unit stats. Nah ini kan biasanya kadang suka ada yang begini nih, berbahasa Inggris gitu ya. Nah, kita pengennya bahasa Indonesia, jadi ganti aja pakai kode negara Indonesia yaitu 421. Gitu teman-teman ya. Jadi nanti harinya akan berubah menjadi hari dengan bahasa Indonesia ya. Jadi keluar tuh Sabtu Minggunya keluar lah gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menandai bahwa untuk hari biasa yaitu Senin sampai Jumat ya, dan tidak ada tanggal merah itu adalah hari kerja biasa. Kemudian untuk Sabtu Minggu itu dia hari libur biasa. Namun jika dia libur nasional maka dia akan dianggapnya libur nasional teman-teman ya. Kemudian untuk hari libur nasional ya di tanggal hari biasa dan itu disebutnya nanti ditandainya sebagai libur nasional. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Di sini caranya kita menggunakan namanya fungsi logika teman-teman ya. Jadi saya tambahkan dulu di sini kolom baru ya dan saya kasih nama kolomnya itu headernya keterangan teman-teman ya, keterangan. Dan ini keterangan itu adalah isinya tanda harinya. Jadi kalau memang harinya hari kerja disebutnya hari kerja, kemudian ada hari biasa dan juga ada hari libur nasional. Nah, di sini kan ada kondisi yang bertumpang tindih tuh di mana misalkan kalau di mana tuh Sabtu Minggunya itu dia termasuk libur nasional, teman-teman. Ya, nanti akan keluar keterangannya itu juga libur nasional. Tapi kalau bukan libur nasional, maka dia akan tetap libur hari biasa. Dan untuk acuannya nanti teman-teman dikoneksikan ya, kita referensikan dia ke list atau daftar libur nasional ini, teman-teman. Oke, kita langsung implementasinya saja. Jadi untuk implementasinya teman-teman cukup gunakan fungsi summon if ya, fungsi if bercabangan nantinya. Ini lumayan agak rumit, jadi kita gunakan logical testnya seperti ini dulu ya. If ya, jika. Nah, pertama pasti kita gampang itu ke Sabtu Minggu dulu ya acuannya. Jadi kalau misalnya jika or ya, berarti pakai or ya karena Sabtu atau Minggu. Jika or sama dengan, jika or hari ya, berarti hari ini ya, hari
hari yang ada di kolom hari ini ya, di header hari ini sama dengan itu dia adalah hari Sabtu, teman-teman, atau si hari ini itu adalah hari Minggu, maka dia akan membuat output. Nah, outputnya itu, nah karena di sini Sabtu Minggunya ada dua kondisi juga, di mana dia bisa jadi hari biasa ataupun dia bisa jadi hari libur nasional, teman-teman. Nah, jadi di sini saya gunakan lagi fungsi if ya, teman-teman, karena ada kondisi yang berbeda ya untuk nilai benar dari Sabtu dan Minggu ini. Jadi jika di sini saya gunakan fungsi if ya, untuk ini namanya if percabangan. Jadi saya gunakan fungsi if, dan untuk caranya, teman-teman, ini teknik saya aja. Jadi caranya itu kita bisa apa namanya tuh, bagaimana caranya nih si libur nasional ini ya, ketika dia itu ada di daftarnya, maka si Sabtu Minggu ini dia akan menjadi libur nasional. Jadi biasanya kan kita harus pakai logikanya gini lah, langsung aja ya, sambil nulis rumus jadi kita tahu nih. Jadi ini saya pakainya isNA, teman-teman. Jadi isNA itu fungsinya adalah untuk mengecek error, teman-teman ya. Jadi jika nilai dari acuan itu tidak ada, maka dia akan menghasilkan libur biasa, ceritanya gitu. Tapi jika nilainya itu ada, maka dia jadi libur nasional. Nah, itu logik sederhananya begitu. Jadi di sini isNA saya pakai bantuannya itu fungsi match, teman-teman. Jadi fungsi match itu untuk mencocokkan nilai si tanggal ini ya, ada tanggal ini apakah ada nggak di hari libur ya. Jadi kita lookup value-nya itu adalah tanggal masuk, kemudian lookup array-nya itu hari libur, teman-teman. Nah, liburnya itu karena dia acuannya tanggal, berarti array-nya itu adalah array yang tanggal ini, teman-teman ya, array yang tanggal ini. Kemudian untuk match tipenya, karena ini sudah dibuat tidak ada duplikasi data, maka 0 ya, exact match ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kurungnya 2 kali, teman-teman ya, karena dia dari if, kemudian dari isNA dan dari match ya. Jadi di sini ini untuk nutup match dan isNA-nya. Nah, sehingga dia tetap ada di if. Nah, kemudian untuk kondisinya, maka masuk ke nilai benarnya apa? Nah, nilai benarnya itu jika dia error, maka dia adalah hari libur biasa, hari libur biasa. Nah, begitu. Kemudian jika nilainya benar, maka dia benar atau ada di dalam listnya, maka dia hari libur nasional. Libur nasional. Sorry, salah ngetik ya. Oke, nah setelah itu dia akan masuk lagi ke if sebelumnya ya, teman-teman ya. Jadi if sebelumnya itu nilai false-nya apa? Nah, untuk nilai false di sini tetap if percabangan lagi, teman-teman ya. Jadi if percabangan di sini karena kita di hari kerja itu ada dua kondisi, di mana hari kerja kalau tanggal merah dia itu hari libur nasional, tapi kalau dia tidak ada tanggal merah maka dia termasuk hari kerja gitu ya. Jadi caranya tetap bisa pakai if lagi, kemudian ditambahkan isNA ya. Karena kita menggunakan fungsi match lagi untuk mengecek apakah dia ada atau enggak. Jadi kita langsung aja ke lookup value-nya, ini di absensi, teman-teman. Jadi sorry, ini karena kita ngeklik sheet, nah tinggal delete aja. Kita pilih harinya lagi ya. Kita lihat harinya, sorry bukan hari, tanggal ya. Ke tanggal lagi. Kita lihat tanggalnya. Jika tanggal masuk ini dilihat dari array libur ini ya, array libur ini, dan ternyata dia itu tidak ada ya, maka dia adalah hari kerja, teman-teman. Hari kerja. Nah, kalau selain itu berarti dia hari libur nasional, teman-teman. Nasional. Nah, kita tutup kurung. Ya, sebentar. Oh, ini kurang kutip. Nah, itu bisa, teman-teman ya, kalau ngetik rumus tuh kadang-kadang suka lupa tuh. Nah, kita enter, maka hasilnya menjadi seperti ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat di sini untuk hari Rabu tanggal masuk itu tanggal 1 Januari ya. Dan tanggal 1 Januari itu di hari libur itu ada ya, dia tahun baru Masehi ya. Tahun 2025 ya, tahun baru kita nih, baru kemarin kita lihat tahun baruan. Nah, itu di hari masuknya hari libur nasional, teman-teman harusnya. Nah, gitu ya. Kurang ketarik ya. Ini kurang ketarik kolomnya. Jadi hari libur nasional, dan kalau misalkan dia apa namanya tuh, hari biasa ya, dia hari kerja ya, tanggal 2 tanggal 3 itu dia hari kerja. Selain itu ada juga hari libur biasa nih, Sabtu Minggu hari libur biasa. Ada nggak nih di libur ini Sabtu Minggunya libur nasional ya? Saya belum ininya, belum buatkan. Tapi nggak masalah. Jadi di sini hari libur nasional nih Sabtu Minggu nih. Andai kata nih tanggal 4 Januari ini kita tambahkan ya, teman-teman, misalkan dia hari libur nasional, maka dia akan otomatis nih. Misalkan di sini apa aja lah, apa aja. Nah, dia harusnya menjadi libur nasional. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman untuk part pertama
ini saya buatkan dulu template-nya itu sampai ke keterangan dulu, baru nanti di part kedua kita masuk ke perhitungan lainnya teman-teman ya. Karena dirasa ini sudah lebih dari 10 menit supaya teman-teman dalam mempelajarinya itu lebih mudah ya. Dan saya juga menyampaikannya tidak ngatok ataupun balelol ya. Itu aja mungkin teman-teman ya untuk di part pertama. Nanti kita lanjut lagi ke part kedua. Terima kasih. Salam belajar bagi kita semua.